Polandia versus Lituania, Lewandowski gendong negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Ungkapan Frenkie de Jong saat bisa kembali perkuat timnas Belanda. Luis de la Fuente konfirmasi kondisi terbau Pau Cubarsí. Rapinya cetak sejarah, berhasil kalahkan Kolombia di kualifikasi Piala Dunia. Polandia versus Lituania, Lewandowski gendong negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Polandia memetik poin penuh atas Lituania pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Polandia versus Lituania berakhir dengan skor 1-0. Polandia tampil sangat mendominasi. Mereka memegang 62% penguasaan bola. Anak-anak asuh Michal Probierz juga melepaskan 24 tembakan dengan 7 yang mengarah ke gawang. Sementara timnas Lituania hanya melakukan 8 tembakan dengan 2 yang tepat sasaran. Kendati sangat mendominasi, Polandia baru bisa mencetak gol pada menit 81 lewat Robert Lewandowski. Berkat kemenangan ini, Polandia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup G dengan raihan 3 poin. Finlandia yang juga menang 1-0 atas Malta berada di puncak klasemen. Pada laga berikutnya, Polandia akan berhadapan dengan Malta, sementara Finlandia akan melawan Lituania. Ungkapan Frenkie de Jong saat bisa kembali perkuat timnas Belanda. Frenkie de Jong merasa senang bisa kembali bermain untuk timnas Belanda. Ia tampil saat Belanda bermain imbang 2-2 melawan Spanyol di UEFA National League Jumat 21 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang Barcelona itu sempat absen cukup lama karena cedera. Ia melewatkan Euro 2024 dan hampir seluruh laga fase grup National League. Dalam pertandingan melawan Spanyol, De Jong bermain selama 73 menit. Ia menjadi penampilan terlamanya untuk Belanda sejak final National League 2023. Meski begitu, ia merasa masih harus meningkatkan kebugarannya. Ia sempat kelelahan lebih cepat dari yang ia perkirakan. De Jong mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali membela timnas Belanda. Ia merasa seperti telah kembali ke performa terbaiknya. Namun ia juga mengakui masih butuh meningkatkan kebugaran. Hal ini terlihat dari rasa lelah yang ia rasakan selama pertandingan. Saya merasa seperti sudah kembali untuk beberapa waktu sekarang. Tapi saya masih perlu sedikit lebih bugar karena saya benar-benar kosong pada satu titik. Cukup cepat, jadi itu juga mengejutkan saya. Mungkin ini hanya sekali saja karena di Barcelona tidak terlalu buruk. Bisa jadi ini akibat dari sakit yang saya alami, kata De Jong. Meskipun Spanyol mencetak gol setelah kesalahan Jero Hato, De Jong tetap memberikan dukungan kepada pemain muda tersebut. Ia menilai Hato telah bermain dengan baik. De Jong menekankan bahwa kesalahan adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Yang terpenting adalah tetap semangat dan bermain percaya diri. Kesalahan bisa terjadi dan saya pikir Hato memainkan pertandingan yang sangat bagus, mengagumkan setelah gol pertama itu. Tetapi saya pikir dia bermain sangat baik, tambah Frenkie de Jong. Melakukan kesalahan itu mungkin, maka Anda hanya perlu terus maju, terus menunjukkan keberanian dan bermain dengan percaya diri. Dia telah melakukan itu dan itu sangat pintar ketika Anda masih sangat muda, lanjut Frenkie de Jong. Luis de la Fuente konfirmasi kondisi terbau Pau Cubarsí. Kabar baik datang bagi Barcelona setelah kondisi cedera Pau Cubarsí tidak seburuk yang dikhawatirkan sebelumnya. Bek muda itu mengalami cedera saat membela tim nasional Spanyol dalam laga UEFA National League melawan Belanda. Insiden tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kubu Barcelona, mengingat mereka sedang mengalami krisis pemain di lini belakang dengan sudah absennya beberapa pilar karena cedera.
Kubarsi harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima benturan di pergelangan kaki kanannya akibat tackle dari Memphis Depay, dengan Dean Huijsen masuk menggantikannya. Meskipun sempat mencoba melanjutkan permainan, bek muda itu akhirnya harus ditarik keluar, memberikan kekhawatiran bagi Barcelona bahwa mereka bisa kehilangan pemain lainnya karena cedera. Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan perbaruan mengenai kondisi Kubarsi. Dia mengungkapkan bahwa sang pemain hanya mengalami ketidaknyamanan ringan dan diperkirakan bisa kembali bermain pada pertandingan selanjutnya melawan Belanda di leg kedua. Sebagai langkah antisipasi, tim nasional Spanyol juga telah memanggil Mario Gila dari Lazio untuk berjaga-jaga jika kondisi Kubarsi tidak memungkinkan untuk bermain. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa cedera Kubarsi memang tidak tergolong serius. Meski demikian, klub tetap berharap sang pemain tidak terlalu diforsir oleh tim nasional mengingat pentingnya perannya dalam lini pertahanan Barcelona. Dengan banyaknya pemain belakang yang mengalami cedera, kehilangan Kubarsi dalam waktu yang lama akan menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Hansi Flick yang masih bersaing di La Liga dan Liga Champions. Barcelona memang tengah menghadapi situasi sulit di lini pertahanan mereka. Inigo Martinez masih dalam pemulihan setelah mengalami cedera saat menghadapi Atletico Madrid, sedangkan Andreas Christensen juga belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, Ronald Araujo dipastikan tidak bisa tampil dalam pertandingan melawan Osasuna setelah kembali dari tugas internasionalnya bersama dengan rapinya dari Brazil. Selain permasalahan cedera pemain, Barcelona juga dibuat kesal dengan jadwal pertandingan mereka yang mengalami perubahan. Pertandingan melawan Osasuna yang seharusnya berlangsung lebih awal harus diundur dan dijadwalkan ulang pada 27 Maret. Keputusan tersebut dianggap merugikan Barcelona karena berdekatan dengan jadwal jeda internasional, membuat mereka tidak bisa menurunkan sejumlah pemain kunci. Dalam situasi seperti ini, Eric Garcia menjadi satu-satunya bek tengah yang benar-benar fit untuk menghadapi Osasuna. Jika Christensen belum siap tampil dan Kubarsi harus menepi lebih lama, Flick harus mencari solusi lain agar lini pertahanan tetap solid. Opsi darurat seperti memainkan gelandang bertahan sebagai bek tengah bisa menjadi pilihan jika kondisi tidak membaik dalam waktu dekat, seperti yang biasa dilakukan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Rapinya cetak sejarah, Brasil kalahkan Kolombia di kualifikasi Piala Dunia. Dalam laga yang mendebarkan antara Brasil dan Kolombia, Brasil berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dua pemain luar biasa, Rapinya dan Vinicius, mencuri perhatian di atas lapangan. Rapinya yang bermain untuk Barcelona membuka skor melalui tendangan penalti, sementara Vinicius dari Real Madrid mengunci kemenangan dengan gol menakjubkan di detik-detik akhir pertandingan. Kemenangan ini sangat krusial bagi Brasil yang kini meluncur ke posisi kedua klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 21 poin. Hanya tertinggal 4 poin dari Argentina di puncak klasemen. Akan tetapi, bukan hanya gol yang membuat orang membicarakan pertandingan ini. Momen viral yang terjadi selama laga memperlihatkan kedua pemain tersebut. Gol penentu yang dicetak Vinicius Junior datang di menit 99 berkat asis brilian dari Rapinya. Laga ini berlangsung intens, ditandai oleh persaingan ketat dari kedua tim, sebuah tema umum dalam kualifikasi Amerika Selatan. Ketegangan ini menghasilkan momen kontroversial yang menyoroti perilaku Vinicius. Usai mencetak gol, Vinicius langsung ditarik keluar untuk digantikan Leo Ortiz. Keputusan taktis oleh pelatih Brasil, Dorival Junior, untuk menghabiskan waktu demi menjaga keunggulan 2-1. Namun saat Vinicius keluar dari lapangan, ia memilih untuk melewatkan lebar lapangan, menyebabkan frustasi di pihak lawan yang mendesaknya segera meninggalkan lapangan via garis samping. Hal ini memicu sedikit ketegangan, tetapi Rapinya bersama Mateus Cunha
segera turun tangan untuk meredakan situasi, mencegah Vinicius bertindak lebih lanjut dan berpotensi mendapatkan kartu kuning yang akan membuatnya absen di pertandingan mendatang melawan Argentina. Insiden ini menyoroti kepemimpinan Rapinya yang sangat mengagumkan di lapangan menghadapi musim yang luar biasa bersama Barcelona dan tim nasional. Rapinya telah menunjukkan tidak hanya kemampuannya tetapi juga kemampuan untuk memimpin dan mendukung rekan-rekannya. Meskipun ia akan absen di laga Barcelona melawan Osasuna pada 27 Maret mendatang, ia berusaha untuk menjadi pemain kunci dalam bentrokan yang sangat dinanti-nanti melawan Argentina, sebuah super klasik yang dijanjikan akan sangat mendebarkan. Rapinya bukan hanya pemain yang luar biasa, ia mencerminkan kepemimpinan dan mentalitas yang sangat berharga bagi rekan-rekan timnya.